Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Hilmananda Musyafa Hudaya dengan NIM 210207060. Saya adalah mahasiswa program studi psikologi di Universitas Muhammadiyah Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai Psikologi perkembangan kehidupan beragama. Proses perkembangan kehidupan beragama boleh dikatakan cukup unik dibandingkan dengan perkembangan pada aspek-aspek yang lainnya dalam diri manusia. Nah, dalam membahas kajian perkembangan kehidupan beragama, para ahli psikologi menerapkan atau juga mengadopsi model psikologi perkembangan secara umum. Beberapa teori yang diterapkan misalnya dan sering kita temui dalam kajian perkembangan kehidupan beragama itu ada teori kognitif, perkembangan kognitif dari Piaget, juga ada perkembangan moral dari tokoh Kohlberg, juga ada teori perkembangan psikososial dari Erikson. Nah, untuk pembahasan secara bertahap gitu, bagaimana sih perkembangan pada masa kanak-kanak gitu, pada masa remaja, pada masa dewasa terkait dengan kehidupan beragama. Untuk itu, kita langsung saja ke pembahasannya. Keberagamaan pada masa kanak-kanak. Gimana sih apa yang terjadi gitu pada tahapan perkembangan pada masa anak-anak terkait dengan kehidupan beragama. Nah, di dalam diri kita itu kan terdapat suatu potensi yang disebut dengan religious instinct. Nah, religious instinct ini adalah sebuah potensi yang membawa kita ke dalam kehidupan beragama. Nah, religious instinct ini dipengaruhi oleh beberapa aspek seperti dari lingkungan, yaitu keluarga misalnya. Lalu juga kepribadian seperti kognitif maupun juga afektif. Nah, pengaruh lingkungan, terutama keluarga, memang sangat dominan gitu bagi perkembangan kehidupan keberagamaan seseorang di masa kanak-kanak. Nah, seorang yang tinggal, yang dirawat, atau berkembang hidup di keluarga yang cenderung religius, maka dia juga akan tumbuh menjadi seorang yang religius pula gitu. Nah, namun juga ada pengecualian di mana ketika perkembangan keberagamaan seseorang mengalami penyimpangan dari pengaruh lingkungan atau juga keluarga, misalnya pada kasus atau fenomena konversi agama gitu, dan juga ketika adanya peningkatan drastis dari seseorang yang non-religius menjadi seseorang yang religius. Nah, para ahli psikologi agama mengidentifikasi beberapa karakteristik yang menjadi ciri kehidupan beragama pada masa kanak-kanak, yaitu ada 5, ada imitatif, superficial dan ritualistik, autoritatif, konkret dan antropomorfis, dan juga egosentris. Nah, untuk imitatif yaitu ketika masa kanak-kanak gitu, mereka akan menirukan apa yang diyakini dan dilakukan oleh orang tuanya. Misalnya ketika anak pergi ke masjid, itu karena dia melihat orang tuanya pergi ke masjid. Nah, pada masa kanak-kanak itu belum ada keseriusan dalam diri mereka untuk melakukan ritual keagamaan seperti orang dewasa. Nah, yang kedua itu tadi ada superficial dan juga ritualistik. Nah, pada masa kanak-kanak itu belum ada pemahaman atau juga penghayatan secara mendalam terkait ajaran agama atau apa yang mereka lakukan gitu dalam menjalankan syariat agama. Nah, maka dari itu sifat dari karakteristik kehidupan beragama mereka itu masih ritualistik. Mereka itu sholat gitu karena mereka melihat orang tua mereka sholat gitu, kayak bentuk kegiatan atau kebiasaan saja gitu. Namun hal tersebut juga merupakan suatu bentuk yang baik untuk proses belajar bagi mereka bagaimana menjadi seorang yang religius. Yang ciri selanjutnya itu ada autoritatif gitu. Ciri kehidupan pada masa kanak-kanak itu mereka cenderung autoritatif, di mana anak-anak masih didominasi, kehidupan mereka masih didominasi oleh bagaimana keberagaman orang dewasa di sekitarnya gitu, terutama adalah orang tua. Orang tua yang religius cenderung mereka itu akan membesarkan anak-anak mereka itu menjadi seorang yang religius pula gitu. Misalnya mereka akan mengajarkan tentang sholat, puasa gitu, dan lebih taat mungkin mereka agar anak-anak mereka tuh bisa memahami ajaran agama gitu. Namun ya seperti yang tadi kita tahui bahwa anak-anak tuh masih bersifat ritualistik, imitatif gitu. Mereka mengikuti apa yang orang tua mereka lakukan. Nah, ciri yang keempat yaitu adalah konkret dan juga antropomorfis. Nah, ketika masa kanak-kanak itu kan menurut dalam teorinya Piaget gitu, perkembangan kognitif, mereka berada di tahap operasional konkret. Pada tahapan ini hal tersebut juga mempengaruhi
bagaimana anak-anak gitu dalam kehidupan beragama. Mereka itu cenderung bersifat konkret dan juga antropomorfis. Nah, misalnya ya ketika anak-anak itu akan memahami secara abstrak segala sesuatu yang konkret di dalam dunia nyata gitu. Misalnya anak-anak akan memahami konsep tentang supranatural di dalam kehidupan beragama seperti malaikat, Tuhan, atau juga bidadari-bidadari, dewa-dewi gitu. Mereka tuh akan memandang hal tersebut itu seperti apa yang mereka temukan di kehidupan sehari-hari. Misalnya mereka itu akan membayangkan surga itu seperti supermarket gitu, dimana mereka bisa mendapatkan apapun yang mereka mau gitu. Nah, khususnya juga dalam memahami tentang konsep Tuhan ya teman-teman, mungkin sering sekali anak-anak tuh bertanya tentang konsep Tuhan, bagaimana sih Tuhan gitu, bentuknya seperti apakah mereka mempunyai kaki, tangan seperti kita atau bagaimana mungkin ya dan sebuah penelitian menemukan bahwa pada masa kanak-kanak itu mereka menganggap Tuhan itu seperti manusia gitu, mempunyai tangan, mempunyai kaki, mata dan sebagainya. Atau juga ada yang berpandangan bahwa Tuhan itu seperti listrik atau energi-energi yang senantiasa membawa segala sesuatu itu bisa bekerja dan tumbuh dengan baik. Nah, ciri-ciri tentang bertanya gitu itu tuh merupakan hal dimana menjadi tanda gitu bahwa anak itu perkembangan kognitifnya baik, itu sedang berkembang. Nah, bagaimana sih orang tua atau orang-orang dewasa sekitarnya menanggapi pertanyaan-pertanyaan seperti itu? Nah, kita itu perlu menjawabnya dengan bijak dan juga perlu mengarahkan mereka itu tentang memahami konsep Tuhan itu dengan mengartikan tentang ciptaan-ciptaan Tuhannya gitu. Misalnya lihatlah dunia ini gitu sangat luas dan banyak yang bisa kita temukan, itu bertanda bahwa Tuhan itu ada dengan kebesarannya gitu, bukan wujud dari esensi Tuhan sendiri gitu. Nah, perkembangan pada masa anak-anak juga mereka cenderung untuk berimajinasi gitu. Mereka menyukai cerita-cerita tentang fantasi atau seperti magical, maka tidak heran gitu mereka senang sekali mendengarkan kisah-kisah keagamaan dan menggali unsur-unsur pranatural seperti tentang bidadari, surga, neraka, dan terakhir adalah egosentris. Nah, sifat atau karakteristik ini sangat menonjol dan bisa kita lihat gitu pada anak-anak gitu, khususnya ketika mereka berdoa gitu ataupun ketika mengikuti kegiatan ritual lainnya. Nah, egosentris yang dimaksud itu adalah mereka akan mengartikan agama dengan kebutuhannya gitu. Misalnya ketika anak menginginkan mainan, lalu dia akan berdoa kepada Tuhan bahwa dia menginginkan mainan tersebut atau dia ingin pergi ke suatu tempat gitu. Nah, pada masa anak-anak ini kesadaran akan melaksanakan doa sebagai wujud pengabdian kepada Tuhan itu tampaknya masih jauh gitu, belum ada pada diri anak-anak. Nah, untuk selanjutnya yaitu adalah keberagaman pada masa remaja. Bagaimana sih kehidupan beragama pada masa remaja? Nah, ada beberapa karakteristik yang menjadi ciri pada kehidupan beragama remaja yang ada gitu pada masa kanak-kanak itu. Salah satunya perilaku ritualistik dan juga egosentris nih. Pada masa remaja itu cenderung mereka akan mengalami konflik kebatinan dan juga keraguan yang mereka rasakan terkait agama gitu. Pada masa remaja juga menurut seorang ahli, dia berpendapat bahwa mereka itu pada masa remaja akan memiliki sifat hipokrit atau juga bahkan tidak peduli terhadap agama gitu. Menurut seorang ahli bernama Paul Lujian pada tahun 1996 menyatakan bahwa remaja itu mereka cenderung tidak konsisten dan komitmen dengan agama gitu. Mereka bisa saja menjadi seorang yang religius gitu, namun bisa juga sekaligus menjadi tidak religius gitu. Namun minat mereka terhadap agama gitu atau melaksanakan ritual itu cukup menonjol gitu, pada masa remaja. Nah, perkembangan kognitif pada masa remaja seperti yang kita tahu itu telah mencapai di tahap operasional formal gitu, dimana menurut teori Piaget gitu, mereka pada masa remaja itu. Nah, perkembangan kognitif pada masa remaja itu menurut Piaget sudah berada di tahap operasional formal gitu. Mereka akan menunjukkan sifat kritis mereka dan menunjukkan bagaimana cara berpikir mereka, yaitu berpikir abstrak gitu, teoritik dan juga cukup kritis khususnya dalam kehidupan beragama. Mereka akan menampilkan sifat-sifat tersebut gitu dan menjadi karakteristik kehidupan beragama mereka.
Timbulnya keraguan dalam keagamaan mereka disebabkan karena adanya juga informasi-informasi yang sering mereka dapatkan. Misalnya ketika seorang remaja mendapatkan pengetahuan teori evolusi dari tokoh Darwin, mereka mengatakan bahwa manusia itu berasal dari kera gitu kan, berawal mulai dari kera yang berevolusi menjadi manusia. Namun menurut ajaran agama gitu, hampir di seluruh ajaran agama mengatakan bahwa manusia pertama di bumi ini adalah Nabi Adam alaihissalam. Pada masa remaja kita mulai mempertanyakan dengan artian kita ingin mendapatkan hakikat atau kebenaran dari ajaran-ajaran agama gitu, dan kita tuh menginginkan respon yang serius gitu. Jika kita tidak mendapatkan respon yang serius dan sehingga kita memahaminya dengan baik atau mendapatkan jawaban yang sesuai gitu, pada umumnya gitu remaja itu memiliki sikap yang apatis, agnostik, dan bahkan mereka itu bisa menjadi seorang yang ateis atau tidak percaya dengan kehadiran Tuhan, dan bahkan atau bisa juga menjadi berpindah agama gitu, misalnya dari agama yang satu dengan ke agama yang dia yakini ke agama yang lainnya gitu. Nah, dalam sudut pandang psikologi perkembangan, gejala ini itu bisa dilihat sebagai proses pencarian identitas gitu. Kan pada masa remaja kita tuh mengalami krisis identitas ya, dimana kita mencari identitas kita gitu. Para ahli teolog dan juga ahli agama gitu melihat suatu hal tersebut sebagai rintangan terhadap perkembangan menuju keimanan yang matang. Nih, pada masa remaja juga perkembangan kognitif menunjukkan bahwa mereka memiliki daya berpikir yang sangat kritis, dan juga mereka itu mulai memperlihatkan diri gitu tentang mereka tuh menginginkan suatu jawaban, seperti mereka tuh sering sekali mengikuti perdebatan atau juga berdiskusi, senang sekali berargumentasi gitu, termasuk dalam hal keagamaan. Namun mengingat bahwa kehidupan perkembangan agama itu merupakan proses yang terus berlangsung seumur hidup gitu, maka para remaja juga disarankan untuk terus meningkatkan pemahamannya dan juga pengetahuannya terkait kehidupan beragama. Misalnya kita bisa membaca buku, bisa mengikuti pengajian, dan juga berdiskusi dengan baik gitu secara konstruktif misalnya. Selanjutnya adalah perkembangan keberagamaan pada masa dewasa. Nah, pada masa dewasa itu seseorang pada umumnya telah mencapai kemantapan kedewasaan, baik itu secara psikologis ataupun secara ekonomis. Namun ternyata pada masa dewasa gitu, kehidupan beragamanya masih banyak yang belum matang atau juga belum mencapai tahapannya. Nah, pada masa dewasa ini masih ada beberapa karakteristik yang masih yang dibawa dari masa kanak-kanak, remaja ke masa dewasa gitu, seperti ritualistik dan juga superficial dan juga tentunya egosentris. Nah, pada masa dewasa ini masih banyak orang dewasa yang melakukan kegiatan ritual agama hanya sebagai bentuk kebiasaan saja, dan pada masa dewasa juga cenderung gitu ketika berdoa mereka masih terpusat pada kebutuhan dan juga keinginan mereka sendiri, termasuk kebutuhan keluarga ataupun juga kebutuhan kelompok. Nah, ahli bernama Gordon Allport, beliau menjelaskan terkait ada 6 kriteria yang menjadi ciri kehidupan beragama yang matang gitu, khususnya yang telah dicapai pada masa dewasa. Nah, yang pertama itu terdiferensiasi dengan baik. Nah, seseorang akan menerima ajaran agama yang dipeluknya secara kritis. Nah, pada masa dewasa, ketika dia sudah matang, dia tuh mampu menempatkan rasio sebagai salah satu bagian dari kehidupan keagamaannya, selain dari segi emosional, sosial, maupun juga spiritual. Nah, yang selanjutnya yaitu dinamis, yaitu dimana ketika individu mampu menjadikan agama sebagai pengontrol dan juga mengarahkan motif-motif perilaku kehidupannya sehari-hari. Nah, selanjutnya juga ada konsisten, yaitu ada keselarasan antara tingkah laku seseorang dengan nilai-nilai moral agamanya, sehingga dapat diartikan bahwa agama memberikan arah perilaku seorang dimanapun secara konsisten. Dan selanjutnya yaitu karakteristik komprehensif, yaitu agama yang dianut oleh seseorang mampu menjadi filsafat hidup atau philosophy of life bagi dirinya gitu, akan mampu menerima adanya perbedaan dalam kehidupan beragama maupun juga adanya berbagai keyakinan di dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, selanjutnya adalah karakteristik integral, yaitu adalah kehidupan beragama menjadikan mereka sebagian
dari integrasi seluruh aspek kehidupan. Nah, salah satunya dalam mencari ilmu pengetahuan. Nah, individu akan menganggap suatu perbedaan itu, baik itu dari kehidupan agama ataupun dari sumber keagamaan misalnya, dan juga sumber dari pengetahuan itu bukan sebagai pro dan kontra, melainkan adalah kedua hal yang saling melengkapi dan tidak bisa dipisahkan gitu. Dan yang terakhir itu adalah karakteristik heuristik gitu. Nah, di mana seseorang akan menyadari keterbatasan dalam kehidupannya. Ia akan berusaha untuk meningkatkan pemahaman dan penghayatan akan ilmu agama yang dia anut. Gitu. Kehidupan beragama juga terus mengalami proses berkembang yang selaras dengan perkembangan aspek psikologis dari masa kanak-kanak hingga masa dewasa. Nah, penelitian juga dilakukan oleh para ahli bukan hanya tentang dari tahapan perkembangannya sesuai dengan usianya saja, tapi juga ada beberapa penelitian lain seperti konsep Tuhan, konsep doa, dan juga identitas agama. Untuk pembahasannya, kita lanjut di video selanjutnya. Penelitian tentang konsep Tuhan. Nah, salah satu penelitian yang dilakukan oleh para ahli terkait konsep Tuhan ini adalah yang dilakukan oleh seorang tokoh bernama Hans pada tahun 1944. Nah, penelitian tersebut memberikan kesimpulan bahwa terdapat 3 tahap perkembangan anak untuk memahami konsep tentang Tuhan. Nah, yang pertama itu ada tahap fairy tale stage atau juga tahapan dongeng. Nah, tahapan ini tuh dimulai dari usia 3 hingga 6 tahun, di mana Tuhan itu digambarkan seperti dalam cerita dongeng yang mereka sering dengar gitu. Mereka tuh bersayap gitu, seperti raksasa atau juga seperti hantu gitu. Nah, pada masa tahapan ini tuh memang sudah sering kita dengar atau juga ketika pelajari bahwa mereka itu yang paling dominannya itu tentang berhayal atau juga tentang fantasi mereka. Dan selanjutnya itu adalah tahapan reality stage atau tahapan realistik. Nah, pada umur 7 hingga 12 tahun ya, anak-anak mulai mendapatkan pelajaran-pelajaran yang merangsang intelektualitasnya, khususnya dalam memahami konsep tentang agama. Namun, pada tahapan ini tuh pada usia 7 hingga 12 tahun tuh pemahamannya masih bersifat konkret dan juga antropomorfis gitu. Nah, untuk selanjutnya di tahap individualistic stage atau tahap individualistik. Nah, pada tahapan ini tuh dimulai dari usia 13 hingga 18 tahun, di mana anak-anak mulai mendapatkan gambaran tentang Tuhan secara formal dari orang-orang atau sekeliling sekitarnya gitu. Nah, pada tahapan ini remaja ya, khususnya dari anak-anak dari usia 13 hingga 18 tahun itu dikelompokkan menjadi 3 gitu. Nah, yang pertama adalah kelompok yang bersifat konvensional atau konservatif. Yang kedua itu kelompok yang memandang Tuhan dalam gambaran yang bersifat mistis. Dan juga yang ketiga adalah kelompok yang memilih untuk memahami konsep Tuhan dengan memperhatikan simbol-simbol keagamaan dan yang menggambarkan tentang Tuhan. Setelah penelitian itu juga masih banyak lagi penelitian-penelitian yang dilakukan oleh para ahli. Salah satunya adalah penelitian yang dilakukan seorang ahli bernama Ronald Goldman pada tahun 1964 yang memberikan hasil bahwa terdapat juga 3 tahapan pada masa anak-anak dan juga remaja yang mengacu pada perkembangan kognitif Piaget gitu. Tahapan ini dimulai dari tahapan operasional intuitif atau juga pemikiran intuitif operasional, tahapan concrete operational thought atau juga tahapan operasional konkret, dan juga tahapan ketiga disebut formal atau abstract operational thought atau pemikiran operasional formal dan abstrak gitu. Nah, selain itu juga dikembangkan oleh seorang ahli bernama De Conchi gitu. Nah, beliau itu meneliti dan memberikan hasil kesimpulan bahwa perkembangan pada masa anak-anak itu diklasifikasikan menjadi 3 kelompok juga, yaitu attributive terms dan personalization terms dan juga interpretation terms. Untuk selanjutnya yaitu penelitian yang berhubungan dengan konsep doa. Banyak sekali penelitian yang meneliti tentang konsep doa ini nih. Salah satunya adalah penelitian yang dilakukan oleh Long dan juga kawan-kawannya yang meneliti konsep doa pada masa anak-anak gitu. Mereka mendasari penelitian ini terhadap dengan teori perkembangan kognitifnya Piaget gitu. Nah, memberikan hasil kesimpulan bahwa
pada usia awal gitu hingga 7 tahun, anak-anak itu berdoa masih bersifat global dan belum terinci. Mereka hanya berdoa dengan dengan doa-doa yang mereka pelajari gitu. Baik itu dari guru atau juga dari lingkungan yang dia temui gitu. Selanjutnya yaitu pada tahapan usia 7 hingga 9 tahun, di mana anak-anak mulai melihat nilai atas suatu aktivitas konkret yang dilakukan pada waktu di tempat tertentu. Misalnya pada tahapan ini tuh mereka mulai memahami bagaimana cara untuk mengungkapkan permintaan kepada Tuhan itu secara verbal gitu. Dan pada umumnya doa-doanya tuh masih berorientasi untuk dirinya sendiri gitu, untuk kebutuhan dirinya sendiri. Pada tahapan ketiga, yaitu pada usia 10 hingga 12 tahun, nih anak-anak itu mulai memahami tentang konsep doa, di mana mereka itu mulai bersifat individualitas dan juga mulai bersifat abstrak dan juga terperinci terkait doa-doa gitu. Doa itu akan dipandang sebagai bentuk komunikasi dan juga percakapan dengan Tuhan gitu, bukan hanya sebagai suatu bentuk permintaan atau juga dengan permintaan dengan tujuan yang lebih abstrak gitu. Yang selanjutnya adalah penelitian terkait identitas agama. Nah, identitas diri itu pasti adalah hal yang penting ya bagi individu gitu. Nah, salah satunya adalah identitas agama. Nah, seorang ahli bernama Elkin itu melakukan penelitian terkait perkembangan identitas keagamaan pada anak-anak. Nah, yang didasari oleh teori perkembangan kognitifnya Piaget. Nah, memberikan kesimpulan bahwa pada anak usia awal hingga 7 tahun itu mereka mengenal kelompok keagamaan namun masih bersifat global dan belum terdiferensiasi dalam memberikan suatu jawaban gitu, sehingga mereka itu terkesan belum mengerti tentang konsep afiliasi atau tentang bagaimana sih konsep agama gitu. Nah, pada usia 7 hingga 9 tahun menunjukkan bahwa anak telah mampu mengklasifikasikan kelompok-kelompok keagamaannya. Misalnya mereka akan mengetahui tempat ibadah yang sesuai, misalnya seorang muslim akan sholat gitu di masjid gitu. Seorang agama Kristen mereka akan berdoa di gereja gitu. Begitupun agama-agama yang lain. Anak pada usia 10 hingga 12 tahun sudah mulai menunjukkan pendekatannya secara abstrak terhadap kelompok keagamaan. Mereka juga mulai mampu untuk mengklasifikasikan orang-orang yang termasuk ke dalam kelompok agama tertentu. Misalnya berdasarkan keyakinan, ajaran-ajaran atau konsep-konsep ketuhanan. Misalnya dia memahami Tuhan Yesus sebagai Tuhan, berarti dia akan mengklasifikasi dirinya sebagai seorang yang beranggap Kristen gitu. Nah, pembahasan terkait psikologi perkembangan kehidupan beragama ini telah selesai. Nah, sangat menarik ya teman-teman membahas terkait bagaimana sih tahapan seseorang itu memahami agama gitu, kehidupan identitasnya bagaimana gitu. Nah, aspek-aspek perkembangan kehidupan beragama ini tampaknya di Indonesia belum banyak tersentuh oleh para ahli di banyak penelitian gitu. Padahal masalah terkait kehidupan beragama ini merupakan ladang atau sebuah hal yang mengingatkan kita kepada hal yang religius, khususnya di masyarakat Indonesia yang pada umumnya atau mayoritasnya adalah orang-orang yang beragama gitu. Sehingga menurut saya penelitian-penelitian di bidang psikologi agama ini masih perlu kita kembangkan lagi dan juga masih perlu untuk kita pelajari lebih luas lagi gitu, sehingga dapat membantu kita baik itu sebagai seorang psikolog gitu, seorang ahli, nah baik juga sebagai seorang yang beragama. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang telah diberikan itu dapat bermanfaat dan dapat dipahami dengan baik. Saya mengucapkan terima kasih atas waktunya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.